menguatkan kami kembali, akan meneguhkan kami kembali. Firman Tuhan yang akan menuntun dalam kami menjalani hidup, sehingga kami mampu seperti-Mu Tuhan dalam segala kegiatan aktivitas kehidupan kami. Buka hati kami, buka pikiran kami, agar hati dan pikiran kami menyatu dengan-Mu ya Kristus Yesus, sehingga kami mengetahui apa yang Kau inginkan, apa yang Kau rancangkan, apa yang Kau rencanakan untuk kami lakukan melalui kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Dan untuk hamba yang akan menyampaikannya, tutup bungkus hamba dengan kuasa darah Kristus. Dan pada akhirnya bersabdalah ya Tuhan Yesus, karena kami umat-Mu, jemaat-Mu sudah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk, Ibu Bapak Saudara yang diberkati Tuhan Yesus. Kita buka Alkitab kita dari Filipi 2 ayat 1 sampai dengan ayat 11 tadi sudah dibaca. Sudah dibaca ya, ayat 1 sampai 11 Filipi 2. Filipi 2 ayat 1 sampai 11 saya tidak membaca kembali, tapi nanti Ibu Bapak Saudara bisa konsentrasi di perikop tersebut ya. Saya belum menyapa Ibu Bapak sekalian. Shalom. Sekali lagi, shalom. Apa kabar? Walaupun cuaca dari kemarin tidak bersahabat ya. Terik, panas di siang kemarin atau di sorenya itu hujan. Tapi tidak menyurutkan, di pagi-pagi tadi juga sudah gerimis. Tapi puji Tuhan kita bisa bersekutu di tempat ini karena anugerah Tuhan. Ya, Ibu Bapak Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, di bulan April kita bicara tentang prayer atau bicara tentang doa. Hari ini masuk minggu pertama di bulan Mei. Di bulan Mei kita akan bicara tentang karakter Kristus. Jadi di bulan Mei, di 4 minggu ini kita akan bicara tentang karakter Kristus. Yang bisa kita lihat dari perikop yang ditulis oleh Paulus untuk jemaat di Filipi. Dan tema yang saya bagikan untuk hari ini, untuk minggu ini adalah hidup seperti Kristus. Jadi tema 1 bulan adalah karakter Kristus, dan di minggu ini hidup seperti Kristus. Yang perikopnya dari Filipi 2 ayat 1 sampai ayat 11. Ya, jemaat Ibu Bapak yang diberkati Tuhan Yesus, saat ini banyak orang yang berlomba menjadi seperti besar, seperti artis, seperti atlet, atau pemimpin dunia dan sebagainya. Berlomba-lomba untuk menjadi seperti tokoh-tokoh tersebut. Kemarin saya melihat di media sosial, mungkin anak-anak muda sini tahu ya, Justin Bieber, tahu ya pasti ya, penyanyi di Amerika. Itu dia pakai celana bukan nggak jelas, celananya aneh kalau Ibu Bapak ngelihat kan, kalau anak-anak muda. Dia pakai kesininya tidak ada bahan gitu, saya bilang. Ada yang ikut juga di Indonesia. Mulai seperti itu saya bilang, ini bagaimana ini? Dia pakai celana yang tidak jelas. Coba nanti kalau lihat, bisa browsing tentang kehidupan Justin Bieber. Banyak sekarang anak-anak muda di Indonesia ya ikut dengan gaya berpakaiannya seperti Justin Bieber. Kalau bisa jangan. Anak-anak pemuda-pemudi di sini kalau bisa ya janganlah. Yang normal-normal sajalah berpakaian. Yang pantas, yang layak dilihat. Ya sekarang saat ini ya seperti itu. Berlomba-lomba untuk mengikutinya. Ya, kita dengan mudah mengagumi ya gaya hidup yang seperti itu ya, yang sedang ya
yang sedang marak saat ini seperti itu. Ada juga meniru gaya bicara, tadi seperti Justin Bieber, seperti artis-artis mengikuti cara berpakaiannya. Atau kadang meniru cara berpikirnya. Tapi pernahkah kita bertanya, siapa sih sebenarnya yang layak kita teladani? Siapa sih yang layak kita tiru sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya? Siapa yang kita teladani, kita layak tiru? Yesus. Harusnya seperti itu. Ya, hidup ini bukan sekedar tahu tentang Yesus. Ya, saya tahu Yesus kok. Saya tahu bagaimana kehidupannya seperti itu. Tapi bagaimana kita mau menghidupinya? Kalau hanya sekedar tahu, saudara-saudara kita di seberang juga tahu siapa Tuhan Yesus. Tapi harusnya kita dapat menghidupi karakternya. Kita dapat menghidupi teladannya. Bukan saja karakter teladannya terlihat di gereja. Kamuflase kalau hanya terlihat di gereja. Banyak orang yang hanya baik di gereja, tapi di kehidupan rumah tangga, kehidupan pekerjaan berbeda. Jangan. Kalau kita mau menghidupi karakter Kristus, kalau kita mau menghidupi teladannya baik di gereja, di rumah, di tempat kerja, di jalan, relasi dengan sesama, ya karakter itu harusnya ada. Ya, Filipi 2 di perikop ini 1-11, ini Rasul Paulus menunjukkan kepada kita sebuah gambaran yang indah tentang karakter Kristus. Tentang kerendahan hatinya, ada banyak karakter Kristus yang bisa kita lihat. Tentang kerendahan hatinya, tentang pelayanannya, tentang ketaatannya. Yang semuanya menjadi dasar bagaimana kita seharusnya hidup sebagai murid Kristus. Jadi hari ini mari kita mau belajar dari 3 hal tadi ya. Yang pertama yang ingin saya sampaikan, bagaimana yang pertama yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita mau meneladani kerendahan hati Kristus. Jadi yang pertama adalah meneladani kerendahan hati Kristus. Meneladani kerendahan hati Kristus tidak hanya mengerti secara intelektual atau kita mengerti secara pemikirannya saja melalui bacaan-bacaan yang ada di dalam kitab suci atau Injil. Tetapi kita juga terdorong untuk menghidupinya. Tadi kalau kita hanya sekedar tahu, ya hanya kulitnya saja. Tapi yang diinginkan oleh firman Tuhan, bagaimana kita mau menghidupinya dalam kehidupan hari lepas hari. Ayat 3 dan ayat 4 dikatakan demikian. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus meneladani kerendahan hati Kristus. Kerendahan hati bukanlah rendah diri. Yang harus dipahami bahwa kerendahan hati itu bukanlah rendah diri atau kita merasa tidak berharga. Bukan itu yang dimaksud dengan kerendahan hati. Melainkan sikap hati yang tidak mencari kepentingannya sendiri. Tidak mementingkan status, tidak mementingkan posisi. Dalam ayat 6 dan 7 itu digambarkan, saya baca ayat 6 dan 7. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Di ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ini adalah puncak kerendahan hati Yesus. Yesus berhak untuk dihormati. Yesus berhak untuk ditinggikan. Tetapi dia melepaskan hak itu demi siapa? Saudara dan saya.
Dia tidak mempertahankan kemuliaannya, melainkan dia turun ke dunia dan menjadi manusia biasa untuk siapa? Saudara dan saya. Apa yang bisa kita terapkan dari teks firman Tuhan ini? Yang ingin saya sampaikan bahwa jangan melakukan sesuatu pekerjaan atau kegiatan untuk memenuhi ambisi pribadi atau kesombongan belaka. Ayat 3a dikatakan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Masih banyak dalam pelayanan, dalam pekerjaan, bahkan dalam kehidupan sosial, kita tergoda untuk mengejar pengakuan. Kita tergoda untuk mengejar pujian. Ini yang harus saya tekankan untuk kehidupan pelayanan. Yang kita kejar hanya pengakuan, pujian, kekuasaan dan sebagainya. Tinggalkan itu. Mari kita contoh Yesus. Katakan dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Pelayan gereja yang melayani yang hanya karena ingin diperhatikan atau ingin dipuji atau ingin dilihat orang, ini belum mencerminkan atau belum memiliki kerendahan hati seperti Kristus. Bukan itu dalam pelayanan. Teladan Kristus dalam melayani. Kristus tidak mencari puji-pujian, Kristus tidak mencari kepentingan. Tetapi dia tetap setia meskipun tidak terlihat, meskipun tidak diakui. Itu teladan Kristus dalam pelayanan. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, anggaplah orang lain lebih utama dari diri sendiri. Saya ulang ya, anggaplah orang lain itu lebih utama dari diri sendiri. Kita mengedepankan orang lain dalam pelayanan. Ini bukan berarti kita merendahkan diri secara tidak sehat. Tetapi kita belajar untuk menghargai orang lain. Sekarang sudah surut orang menghargai sesama. Diingatkan oleh firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita menghargai orang lain lebih dari ego kita. Dalam keluarga, kerendahan hati membuat seorang suami tidak memaksakan kehendaknya kepada istri, kepada anak-anak. Dia juga harus siap mendengarkan istrinya. Bukan berarti saya pemimpin dalam keluarga. Maaf ya, ini bapak-bapak. Saya pemimpin dalam keluarga, harus dengar saya. Harus seperti itu. Tidak seperti itu harusnya. Mari kita mau menghargai. Walaupun kita sebagai pemimpin di dalam keluarga, kita juga harus mau mendengar masukan dari istri, dari anak-anak. Firman Tuhan katakan, hormatilah orang tuamu agar panjang umurmu dan kau diberkati. Benar? Benar. Kita menghargai, menghormati orang tua. Tapi kita lihat, firman Tuhan seimbang. Coba kita lihat di Kolose 3 ayat 21. Apa yang dikatakan di situ? Kolose 3 ayat 21. Di satu sisi orang tua dihormati, dihargai. Di ayat 21 apa yang dikatakan di situ? Kolose 3 ayat 21. Yang sudah dapat tolong baca. Mungkin bapak-bapak bisa baca. Kolose 3 ayat 21. Seimbangkah? Di satu sisi hormati orang tuamu, ya. Orang tua juga harus hargai, hormati anak-anak. Seimbang firman Tuhan. Tidak ada yang jomplang. Sama-sama kita menghargai dalam keluarga. Amin. Dan itu firman Tuhan. Dalam keluarga, ya harus saling menghargai satu dengan yang lain. Perhatikan kepentingan orang lain juga dalam keluarga. Hidup seperti Kristus berarti kita peka terhadap kebutuhan orang lain.
Kita tidak hanya fokus pada diri sendiri, itu egois. Harusnya kita bertanya, apa yang bisa saya bantu bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita coba menyediakan waktu untuk mendengarkan keluhan saudara-saudara kita. Atau kita mendengar keluhan istri, suami, anak-anak. Kita juga perlu mendengarkan seperti itu. Tadi, menghargai sesama. Kita juga coba mulai membantu sesama yang kekurangan dalam persekutuan jemaat. Tanpa menunggu untuk diminta. Mungkin kita juga bisa mendoakan. Kita bisa mengunjungi sesama kita yang mungkin ada dalam pergumulan. Karena pergumulan keluarga atau sakit penyakit, kita bisa. Tinggalkan ego kita, kita kedepankan sesama kita. Dan itu yang dilakukan oleh Kristus. Apa yang diartikan tentang kerendahan hati? Mungkin bisa dimunculkan. Ini motivasi iman kita. Kerendahan hati adalah dasar dari semua karakter Kristus. Cari ini dulu, kerendahan hati. Tanpa kerendahan hati kita sulit melayani. Tanpa kerendahan hati kita sulit untuk taat. Dan sulit membangun hubungan yang sehat dengan sesama. Roh Kudus sanggup menolong kita memiliki hati yang rendah seperti Kristus. Cari dulu kerendahan hati, sehingga kita bisa melayani. Itu yang pertama, karakter Kristus yang harus ada dalam hidup kita, kerendahan hati. Yang kedua, karakter Kristus yang kedua, melayani seperti Kristus mengambil rupa hamba. Agar jemaat memahami secara praktis dan menghidupinya dalam kehidupan hari lepas hari. Melayani seperti Kristus mengambil rupa hamba. Di ayat 7 dikatakan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yesus yang layak disembah, Yesus yang layak dimuliakan, Yesus yang layak ditinggikan, dia mengambil rupa seorang hamba. Ini adalah keputusan yang sangat radikal. Kata hamba dalam konteks bahasa aslinya adalah doulos. Jadi hamba itu dalam konteks bahasa aslinya adalah doulos. Yang artinya budak. Luar biasa. Dia mengambil peran tersebut. Budak di sini seorang yang tidak punya hak pribadi, melainkan sepenuhnya untuk melayani tuannya. Dan Yesus mengambil peran itu. Dia yang Allah loh. Yesus bukan hanya turun dari surga. Dia merendahkan diri untuk melayani. Bagi siapa? Bagi saudara dan saya. Dia membasuh kaki muridnya, last supper, perjamuan terakhir. Di situ pun ada yang mengkhianatinya. Ya kan? Perjamuan terakhir ada yang mengkhianati. Siapa yang mengkhianatinya? Siapa? Yudas. Ada berapa yang mengkhianati? Ada 2. Yudas dan Petrus. Dia mengkhianati. Tapi Petrus bertobat. Yesus tidak melihat itu. Dia tahu yang akan mengkhianatinya, dia tahu kok. Tapi dia tetap melayani. Kadang, nanti dulu. Dia sudah nyakitin saya gak mau siapin makanannya. Saya gak mau setrikain bajunya. Karena udah sakitnya di sini. Yesus, contoh Yesus. Dia tahu kok siapa yang mengkhianatinya. Dia tetap mencuci kakinya. Kerendahan hati yang luar biasa. Doulos. Dia melayani seperti budak. Melayani adalah identitas orang percaya. Katanya kita orang percaya. Identitasnya di sini adalah pelayan Tuhan. Dan identitas ini bukan pilihan. Bukan pilihan.
bukan choice yang kita bisa memilih. Saya tidak mau memilih sebagai pelayan, tidak. Banyak orang Kristen berpikir bahwa pelayanan hanya untuk pendeta, hanya untuk pengurus gereja, atau mereka yang dipanggil khusus. Tapi Yesus memberi teladan bahwa setiap pengikutnya adalah doulos, adalah pelayan Tuhan. Amin. Seorang ibu rumah tangga mengurus keluarga dengan sabar, mengurus keluarga dengan kasih, mengurus keluarga dengan sukacita, itu pelayanan bukan? Itu juga pelayanan. Jadi ibu-ibu yang tidak melayani di sini, layanilah suamimu di rumah. Layanilah anak-anakmu dengan sukacita. Layanilah dengan sabar. Layanilah dengan kesetiaan. Karena itu adalah bagian dari pelayanan yang diinginkan oleh Yesus. Mari kita mau melayani dengan kerelaan tanpa pamrih. Kristus tidak memilih siapa yang mau dia layani. Dia tidak memilih semua orang dia layani. Jangan memilih. Dan apakah Yesus minta balasan atau imbalan? Tidak. Apakah Yesus minta pujian? Tidak. Pelayanan sejati adalah memberikan diri tanpa mengharapkan apapun juga. Itu pelayanan. Tadi saya sampaikan bahwa konteks pelayanan bukan hanya di dalam gereja, tapi kembali dalam rumah tangga kita. Itu adalah konteks pelayanan. Ya mungkin saat ini kita membutuhkan para pelayan-pelayan Tuhan untuk merespon panggilan di gereja. Ada banyak yang bisa kita buat di gereja ya konteksnya. Bisa melayani sebagai guru sekolah minggu. Masih kurangkah guru sekolah minggu Bu Seti? Masih ya. Pembina-pembina atau pembimbing di remaja, masih. Kita melayani di situ kan tidak terlihat kan. Tadi luar biasa kita diingatkan kembali dengan lagu-lagu yang berolahraga sedikit tadi ya, Kak Kristina ya, luar biasa dengan pujiannya, terima kasih. Ada banyak yang bisa kita buat dalam gereja, ada banyak yang bisa kita berikan tenaga kita, berikan pikiran kita. Untuk siapa? Untuk pelayanan di tempat ini. Bisa mendampingi anak-anak remaja, bukan penghargaan yang kita cari, tapi melayani tanpa pamrih. Melayani berarti mendahulukan kepentingan orang lain. Harusnya seperti itu. Ya saat ada anggota yang jemaat yang sakit, ya coba kita berinisiatif. Kita datang, kita mendoakan, kita memberi kekuatan bagi mereka, itu juga pelayanan. Kita hadir di tengah-tengah mereka, itu juga pelayanan. Motivasi iman yang bisa saya berikan, hidup yang meneladani Kristus adalah hidup yang siap melayani dengan kerendahan hati. Kasih dan kesetiaan. Dunia mungkin mengukur keberhasilan dengan posisi dan kekuasaan. Tapi di mata Tuhan yang terbesar adalah melayani. Jadi ingat, di mata Tuhan yang terbesar adalah melayani. Mari kita melayani dengan profesi kita masing-masing. Matius pun katakan, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Saya pernah membaca buku Kerajaan Yesus yang Sungsang. Sungsang tahu ya, terbalik. Dan kerajaan Yesus adalah sungsang terbalik. Kalau di dalam kehidupan dunia sekuler, pemimpin itu dihargai, pemimpin itu yang mengatur, tapi dalam kerajaan Yesus, pemimpin itu yang harus bekerja. Pemimpin itu yang melayani. Karena konsepnya adalah doulos. Makanya Yesus katakan, masa buku yang saya baca itu adalah kerajaan Yesus yang sungsang, yang terbalik. Jangan kita pikir kita pelayanan terus kita dapat penghargaan, kita dapat pujian. Tidak. Kadang masih diprotes juga.
Kenapa? Karena kita budak. Karena kita pelayan dan dulos. Cuma yang diberkati Tuhan Yesus, yang ketiga yang ingin saya sampaikan, taat. Jadi karakter yang berikut yang bisa kita lihat, taat. Taat sampai mati seperti Kristus. Mendorong agar jemaat tidak hanya memahaminya tetapi juga mau menghidupi dalam kehidupan nyata. Taat sampai mati seperti Kristus. Ayat 8 dikatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, taat adalah bukti kasih. Yesus taat sepenuhnya kepada kehendak Bapa, bukan hanya dalam hal-hal mudah, tapi bahkan sampai mati di kayu salib. Mati di kayu salib adalah cara yang paling memalukan dan cara yang paling menyakitkan pada zaman itu. Ingat, di salib itu adalah cara yang memalukan dan menyakitkan pada zaman itu. Tapi Kristus tetap taat dan tidak menawar kepada kehendak Bapa. Yesus tidak memilih jalan nyaman. Bisa dia memilih jalan nyaman untuk menyelamatkan saudara dan saya? Bisa. Dia Allah kok. Tapi dia tidak pakai jalan itu. Dia tetap memilih jalan salib. Seperti kehendak Bapaknya. Ada dialog kan waktu di Taman Getsemani? Ada dialog antara Yesus dengan Bapaknya. Kalau boleh, cawan ini berlalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku yang jadi, kata Yesus, tapi kehendakmu yang jadi. Dan kehendak Bapa katakan, lakukan terus. Dan Yesus lakukan dengan taat. Taat dalam hal-hal kecil adalah ketaatan dalam hal besar nanti. Jadi ketaatan ini bukan dimulai dari momen heroik, atau ketaatan ini bukan hanya dari momen yang besar, tapi dalam kehidupan hari lepas hari kita harus taat. Taat dalam berkata jujur, harus taat juga. Walau semua orang berbohong, tidak menambah-nambahkan bercerita, kita juga harus seperti itu. Anak-anak sekarang bilang hiperbola kan. Taat untuk mengampuni. Meskipun hati masih sakit, meskipun belum sepenuhnya lega hati ini, ya kita taat harus mengampuni, harus bisa. Taat untuk berdoa, taat untuk baca firman Tuhan walaupun kegiatan kami, walaupun kegiatan kita semua, walaupun kegiatan padat, ya kita harus taat berdoa. Bukan karena kegiatan kita padat, pekerjaan kita banyak terus kita lupakan, tidak. Seperti saya sampaikan pada khotbah-khotbah yang lalu, Yesus juga sibuk loh. Dia melayani, dia menyembuhkan, tapi dia menarik diri untuk berdoa. Dia tetap taat. Itu juga yang harus ada dalam kehidupan kita. Taat menghormati orang tua. Taat juga harus menghormati pasangan. Taat menghormati keluarga. Taat menghormati sesama. Taat dalam perkataan. Taat dalam mengendalikan lidah. Harus taat juga. Tidak mengucapkan kata-kata yang menyakitkan. Harus taat juga kita. Kita harus melihat karakter Kristus kan. Seperti Yesus yang taat dalam pelayanan sehari-hari sebelum ke salib, kita juga harus belajar taat dalam hal-hal praktis tadi. Taat bukan hanya kita bicara kita datang ke gereja saja harus taat, tidak. Tapi dalam hal-hal praktis kita juga harus taat. Yang kadang-kala kita melupakannya. Tadi mengampuni, berdoa, menghormati, perkataan. Kita juga harus taat dalam sisi itu. Taat seringkali berlawanan dengan keinginan diri sendiri. Tadi saya contohkan seperti waktu di Getsemani. Kadang-kala kan kalau kita mungkin berontak, tapi Yesus tetap taat. Dan dia melakukan kehendak Bapaknya. Dalam hidup
Ada banyak pergumulan ketika kita tahu kehendak Tuhan, tetapi hati kita ingin yang lain. Kadang-kala seperti itu. Tuhan bilang ke kanan, kita tidak Tuhan, ke kiri. Tuhan bilang harus jalan, kita stop saja di sini Tuhan. Tidak, harus taat kita, dengar suara Tuhan. Bagaimana cara mendengar suara Tuhan? Ya kita taat dalam berdoa. Bagaimana kita mau mendengar Tuhan kalau kita nggak taat berdoa? Sampai kapanpun kita nggak akan bisa mendengar suara Tuhan kalau kita nggak pernah berdoa. Baru itu kita baru mengeluh, Tuhan kenapa begini, Tuhan kenapa begitu? Ya kamu nggak pernah berdoa, kamu nggak tahu kehendak Tuhan. Tuhan bilang ke kanan, kamu ke kiri. Tuhan bilang berjalan, kamu stop. Taat berdoa, taat baca firman Tuhan, taat untuk tetap jujur saat godaan menerpa. Ada banyak godaan, harus taat kita di tempat pekerjaan, di dalam masyarakat. Taat dalam menjaga kekudusan hidup. Harus kita taat dalam menjaga kekudusan hidup loh. Taat memberi persembahan. Padahal keadaan ekonomi sedang sulit, harus taat juga. Tuhan bukan yang dilihat, Tuhan bukan besarnya, tapi yang dilihat Tuhan hatimu. Taat kepada Tuhan. Ya, taat membawa kemuliaan meskipun ada dalam penderitaan. Setelah Yesus taat sampai mati, Allah meninggikan dia. Ayat 9 sampai 11 dikatakan. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, kalau kita taat, kita mau setia, kemenangan, kehormatan dari Tuhan akan diberikan. Yang pasti berkat-berkat Tuhan juga akan dicurahkan bagi saudara dan saya. Motivasi iman yang bisa saya bagikan di pagi ini, taat sampai mati. Dunia menghargai orang yang hidup menurut kehendaknya sendiri, tapi kerajaan Allah meninggikan mereka yang taat kepada Tuhan. Itu yang harus kita pegang. Yesus bukan hanya memberi teladan, tetapi juga memberikan Roh Kudus untuk menolong kita, untuk kita taat. Percaya dan yakinlah, kita tidak berjalan sendiri. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, mari hidup dalam ketaatan. Mungkin jalannya sempit, ya ketaatan jalannya sempit, tapi itu adalah jalan menuju kehidupan. Di situ jalan menuju kemuliaan bersama dengan Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, hidup seperti Kristus bukan sekedar slogan. Banyak, saya anak Tuhan, saya mau ikut Tuhan, itu hanya slogan. Mari Tuhan memanggil kita. Dan kita hari ini belajar tentang karakter Kristus. Dunia mungkin menawarkan banyak teladan, seperti dari di awal saya sampaikan. Tapi hanya satu pribadi yang hidupnya sempurna, yang hidupnya penuh kasih, yang hidupnya penuh kerendahan hati, yang hidupnya penuh dengan ketaatan, yang hidupnya penuh dengan kesetiaan. Siapa? Yesus Kristus. Coba kita bayangkan, jika jemaat semua meneladani Kristus dalam kehidupan pelayanan, dalam rumah tangga, dalam kehidupan bergereja, pasti di situ akan ada terang Tuhan. Dan dunia pasti akan berubah, dimulai dari diri kita. Jadi jangan hanya mengagumi Kristus saja, tapi hiduplah seperti Dia. Karakter Kristus, kita mari belajar mulai dari minggu ini. Kiranya
ketaatan, kesetiaan, kerendahan hati, itu selalu ada dalam kehidupan kita. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan-Mu yang sudah kami dengar di siang hari ini melalui karakter Kristus. Kiranya kami dikuatkan kembali dan kami dimampukan karena kami punya Roh Kudus yang akan menuntun, yang akan memberi kekuatan untuk kami dimampukan. Karakter Kristus itu harus nyata dalam kehidupan kami. Karakter Kristus harus nyata dalam kehidupan pelayanan, kehidupan rumah tangga, pekerjaan, dan di masyarakat. Sehingga melalui kehidupan kami, nama Tuhan dipuji, nama Tuhan ditinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.